Contoh soal, cahaya merah dikenakan kisi yang tertulis 600 lines per milimeter. Jika sudut yang dibentuk terang pertama dengan pusat kisi adalah 30 derajat, tentukan panjang gelombang cahaya tersebut. Diketahui ya, yang satuannya lines per milimeter atau garis per milimeter ini adalah N-nya. Sehingga kalau kita mencari D itu kan sama dengan 1 per N ya. Nah, ini kalau misalkan kita tuliskan berarti 1 per 600 mm. Nah, sorry ini harusnya seperti ini. Nah, 1 per 600 lines per milimeter. Ini kalau misalkan kita hitung akan kita peroleh 1,67 kali 10 pangkat min 6 meter. Kemudian sudutnya adalah 30 derajat. Ini dia cahaya merah ya, cahaya merah dikenakan kisi. Nah, anggaplah di sini mediumnya adalah udara. Indeks biasnya yang kita gunakan adalah indeks bias udara. Nah, indeks bias udara ini adalah 1. Nah, ditanya panjang gelombang cahayanya berapa? Kita langsung gunakan saja rumusan yang ada sudutnya, yaitu D sin theta sama dengan N dikali lambda. Nanti akan kita peroleh nilai lambda adalah 835 nanometer. Nah, sekarang kita masuk ke sifat polarisasi ya, gejala polarisasi. Cahaya ini adalah rambatan dari getaran medan listrik dan medan magnetik. Ya, kalau kalian ingat, cahaya kan termasuk gelombang elektromagnetik. Jadi ada kata-kata elektro dan magnetik. Jadi dia memiliki medan listrik dan medan magnetik. Nah, keduanya ini saling tegak lurus dengan arah rambat cahaya. Jadi medan listrik dan medan magnetik dia tegak lurus, kemudian kedua ini dia juga tegak lurus terhadap arah rambat cahaya. Nah, polarisasi ini adalah terserapnya sebagian arah getar cahaya. Jadi cahaya yang sebagian arah getarnya terserap itu disebut sebagai cahaya terpolarisasi. Untuk ilustrasinya seperti ini. Ini ada sebuah cahaya, ya. Ini tegak lurus, tegak lurus. Kemudian dia menemui sebuah polarisator sehingga dia tersaring ibaratnya. Jadi kayak disaring gitu ya. Disaring arah getar yang dapat melewati polarisator ini adalah arah getar yang seperti ini, kayak gitu. Nah, kemudian polarisasi ini dapat yang akan kita bahas ya ada 3. Yang pertama polarisasi dengan penyerapan selektif, polarisasi dengan pemantulan, dan polarisasi dengan hamburan. Polarisasi dengan penyerapan selektif. Kira-kira ilustrasi gambarnya seperti ini, ya. Teknik yang digunakan ini adalah menggunakan polaroid. Polaroid yang pertama ini disebut dengan polarisator. Polaroid yang kedua disebut dengan analisator. Nah, kuat medan listrik yang diteruskan oleh analisator di sini sebesar E2 sama dengan E cos theta. E2 ini adalah kuat medan listrik yang sudah keluar dari analisator. E-nya itu adalah medan listrik awalnya. Untuk penjelasannya silakan nanti di browsing dulu, di browsing saja karena nanti tidak kalau dibahas di sini nanti terlalu banyak ya. Kemudian perhitungan intensitas cahaya pada sistem polaroid ya. Jadi pada sistem polaroid sini intensitasnya adalah setengah I0. I0 itu adalah intensitas cahaya alami atau cahaya yang tidak terpolarisasi. Nah, kemudian menurut hukum Malus, hubungan antara I1 dan I2, I1 itu adalah intensitas setelah melewati polarisator, I2 itu adalah intensitas cahaya yang sudah melewati analisator ya. Hubungannya seperti ini. I2 sama dengan I1 cos kuadrat theta,
atau setengah I0 cos kuadrat theta. Nah, langsung ke contoh soal. Suatu cahaya tidak terpolarisasi mengenai polaroid pertama. Ya, polaroid pertama ini adalah polarisator ya, dengan intensitas I0. Tentukan intensitas cahaya yang keluar dari sistem polaroid jika sudut antara kedua sumbu transmisi adalah 30 derajat. Diketahui tetanya 30 derajat, ditanya I2. Nah, ingat lagi rumusan yang seperti ini. Ya, I2 sama dengan I1 cos kuadrat theta. Sama dengan setengah I0 cos kuadrat theta. Nah, karena yang kita punyai adalah I0-nya, berarti kita pakai rumusan yang sebelah sini. Kita tidak gunakan yang ada I1. Nah, kemudian kita masukkan bilangan-bilangannya ya. Ini cos kuadrat 30 itu sama dengan cos 30 yang dikuadratkan. Ya, ingat lagi untuk penulisan pengkuadratan dari trigonometri. Nah, cos 30 itu adalah setengah akar 3. Kemudian dia dikuadratkan, nanti ketemunya 3/4 ya. Setengah I0 dikali 3/4. Maka akan diperoleh I2-nya adalah 3/8 I0. Nah, sekarang polarisasi dengan pemantulan. Nah, ini sebenarnya tidak hanya pemantulan ya, tetapi ada juga bagian pembiasannya. Nah, Malus juga menemukan bahwa cahaya ini dapat terpolarisasi akibat pemantulan dari kaca jendela dan permukaan air. Ilustrasinya seperti ini. Dari yang nomor pertama, ini ada sebuah cahaya alami, ya, atau cahaya yang tidak terpolarisasi. Contohnya adalah cahaya matahari. Dia menuju bidang batas dua medium. Ya, ini mediumnya ya. Dia menuju bidang batasnya nih di sini. Nah, cahaya di sini dapat diuraikan menjadi dua komponen medan listrik. Pada kasus yang kedua, ini terjadi polarisasi sempurna. Jadi dia hanya memantulkan satu bagian getaran saja. Nah, sedangkan pada bagian yang ketiga, ini adalah yang diteruskan adalah cahaya terpolarisasi sebagian. Jadi dia dapat meneruskan lebih dari satu arah getar. Gitu. Jadi ada tiga kemungkinan yang terjadi pada cahaya yang dipantulkan ya. Yang pertama, cahaya pantul tidak terpolarisasi. Kemudian yang kedua, cahaya pantul terpolarisasi namun sebagian. Yang ketiga, cahaya pantulnya terpolarisasi sempurna. Nah, ketiga kemungkinan ini diteliti oleh David Brewster. Cahaya pantul tidak terpolarisasi, menurutnya itu dapat terjadi jika sudut datangnya itu sama dengan 0 derajat atau sudut datangnya itu sama dengan 90 derajat. 0 derajat itu ketika sudut datangnya searah garis normal bidang batas ya. Kemudian kalau 90 derajat itu jika dia searah dengan bidang batasnya. Nah, cahaya pantul yang terpolarisasi sebagian ini dapat terjadi ketika sudut datangnya berada di antara 0 derajat sampai 90 derajat. Cahaya pantul yang terpolarisasi sempurna ini dapat terjadi ketika sudut datangnya itu mempunyai nilai tertentu. Jadi sudut datangnya disebut juga dengan sudut polarisasi atau sudut Brewsternya. Dengan perumusannya ya, tan theta B atau sudut Brewsternya itu sama dengan N2/N1. Nah, ini disebut dengan hukum Brewster. Contoh soal, bila suatu berkas cahaya di udara dijatuhkan pada permukaan kaca dengan indeks bias 1,54, tentukan besar sudut polarisasinya. Nah, diketahui ini di udara ya, berarti N-nya sama dengan 1. Kemudian permukaan kaca indeks biasnya 1,54. Ditanya sudut polarisasinya. Tinggal kita masukkan saja ya ke rumusannya. Tan theta B sama dengan N2/N1. Tan theta B sama dengan 1,54/1.
kemudian tan theta B sama dengan 1,54, maka theta B-nya adalah 57 derajat. Sekarang polarisasi dengan hamburan. Nah, cahaya datang pada suatu sistem partikel, contohnya gas ya. Jadi cahaya datang terhadap suatu partikel atau molekul. Contohnya di sini adalah molekul gas. Nah, elektron yang di dalam molekul ini dia itu aslinya bergetar. Ya, bergetar. Dia memiliki getaran. Nah, elektron dalam partikel ini dapat menyerap dan memancarkan kembali sebagian dari cahaya. Jadi dia semacam memiliki fungsi sebagai penyaring juga, ya. Nah, penyerapan dan pemancaran kembali cahaya oleh partikel-partikel ini disebut dengan hamburan. Elektron dalam molekul yang bergetar ini bergetarnya itu tegak lurus dengan arah rambat cahaya ya. Dia arah rambatnya kan ke sini nih. Dia arah rambatnya horizontal. Arah getarnya di sini adalah tegak lurus terhadap arah rambatnya. Jadi bisa gini, bisa gini, bisa begini ya, sesuai dengan arah panahnya. Nah, dia ini meradiasikan kembali gelombang elektromagnetik dalam berbagai arah. Nah, pada bagian arah A ini, dia terjadi cahaya yang tidak terpolarisasi. Karena cahayanya diradiasikan tegak lurus terhadap bidang getaran elektron. Kalau pada arah B, ketika cahaya diradiasikan dalam arah antara A dan C, cahayanya itu terpolarisasi namun sebagian. Pada arah C, cahaya yang diradiasikan itu tegak lurus terhadap cahaya datang, ya ini datang akan menghasilkan cahaya terpolarisasi yang sempurna. Nah, kalian pasti melihat langit ya, pernah melihat langit ya, warnanya itu biru. Nah, kenapa kok warnanya biru? Jadi karena kalau kalian mengenal tokoh ilmuwan Rayleigh, dia itu berkata bahwa semakin rendah panjang gelombang yang dipancarkan oleh cahaya tampak, maka semakin banyak pula yang dihamburkan. Ya, semakin rendah panjang gelombang yang dipancarkan. Kita tahu kalau panjang gelombang yang paling rendah itu ada biru, nila, dan ungu. Ungu ini yang paling rendah. Nah, kenapa tapi kok warna langit itu bukannya ungu atau nila, tetapi malah biru? Jadi alasannya adalah karena panjang gelombang dari cahaya nila dan ungu ini memang lebih rendah, namun kuantitasnya itu lebih sedikit dari cahaya biru. Oleh karena itu langit yang kita tampak itu berwarna biru. Nah, sekian untuk video pembelajaran kali ini. Selamat belajar, Tuhan Yesus memberkati.